Sebetulnya di situ menunjukkan bahwa ada aktor non-state yang bisa memfasilitasi kerajaan Inggris untuk bisa membuat Amerika terlibat dalam Perang Dunia ke-1. Tiba-tiba Inggris membentuk paramiliter dari orang-orang yang pendatang, pemukim, terjadi perang. Tapi kalau kita ngelihat sih sebetulnya Israel nggak siap melakukan serangan. Dia hanya bisa melakukan pemboman udara. Dan yang di Amerika yang heboh bukan apa-apa. Bagaimana senjata Amerika bisa ada di tangan Hamas. Nah, kita mengenal tradisi bahwa perang itu nggak selalu jahat sama baik. Bisa baik sama baik. Bisa perang juga jahat sama jahat. Bisa juga jahat sama baik. Gitu. Jadi kalau saya Hamas, saya melihat ini perang baik sama baik. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. .4.700 jiwa korban di Palestina. Ini tragedi internasional, tragedi yang berulang-ulang terjadi di Palestina, baik yang terjadi di jalur Gaza atau di tepi barat. Nah, gimana kita membaca konflik ini dari segi geopolitik? Hari ini Bang Deddy Triawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan kepada kita semua apa sebenarnya peta dari konflik di tanah suci ini, tanah suci semua agama. Gimana Bang, kita melihatnya? Kita harus kembali dulu kepada pertama kali itu yang disebut namanya Deklarasi Balfour. Itu 1917. Di mana pemberian janji oleh kerajaan Inggris kepada Rothschild tanah Palestina untuk orang Israel. Sebetulnya di situ menunjukkan bahwa ada aktor non-state yang bisa memfasilitasi kerajaan Inggris untuk bisa membuat Amerika terlibat dalam Perang Dunia ke-1. Yeah. Akhirnya tanda tanganin, Amerika masuk, dan terjadilah pemindahan bangsa Israel di Palestina. Semula mereka tidak masalah, rukun, damai. Tiba-tiba Inggris membentuk paramiliter dari orang-orang yang pendatang, pemukim, terjadi perang. Ini sebelum 48, perang terus-menerus. Dan karena orang Israel difasilitasi senjata oleh Inggris, kalah Palestina. Okay. Tapi negara-negara Arab yang lain belum terlibat. Jadi mungkin singkir. Itulah pertama kali Camp Gaza dibuat. Ada 700.000. Selain yang meninggal, yang sisa yang nggak meninggal ditaruhlah di situ. Di Gaza. Perang dunia berakhir, masuk Perang Dunia Kedua. Yeah. Masuk Perang Dunia Kedua, beralihlah kekuatan unipolar dari Inggris ke Amerika. Dengan perjanjian Bretton Woods ya. Di mana dolar menjadi mata uang dunia. Jadi kekuatan dunia yang dulu oleh Inggris sekarang berpindah ke Amerika. Pada setelah Hitler menyerah, banyak sekali tentara merah dari Uni Soviet yang merupakan orang Yahudi. Dan itu semuanya pergi ke Palestina. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya Israel ansih itu tidak kuat. Gitu. Dia kuat karena dulu ada Inggris. Nah, dia kuat karena pasukan dia waktu tahun 48 adalah bekas mantan para pejuang Uni Soviet untuk melawan pasukan paling kuat dulu di dunia, yang itu adalah pasukan Nazi Jerman. Jadi yang sangat terlatih. Gitu. 48,
terpecah-pecah lagi, semakin menipis, semakin luas kekuasaan Israel. Tapi orang Palestina belum mengakui Israel sebagai negara, dia itu sebagai penjajah masih. Ya. Penjajah, terjadi lagi perang 67. 67 itu melibatkan Suriah, melibatkan Yordania, melibatkan Mesir, Lebanon. Israel menang. Ya. Israel menang. Karena waktu itu Amerika sangat mendukung Israel. Perjanjian damai. Nah, tahun 73 ada peralihan generasi di Israel dari generasi mantan petarung Perang Dunia Kedua udah beralih ke generasi selanjutnya. Makanya 73 ada perang Mesir sama Suriah aliansi perang dengan Israel dan Israel kalah waktu itu. Ya. Tapi dunia Arab nggak bersatu. Kalau Suriah menginginkan Israel nih diduduki. Nah, Mesir nggak, cukup hanya merebut Sinai. Tapi secara ini Israel tetap berdiri dan Mesir dapat Sinai, terus ada perjanjian damai. Itu tahun 73. Tapi di situ melihat dunia bahwa Israel juga nggak sekuat apa yang diperkirakan orang. Tapi dia masih kuat. Banjir Al-Aqsa atau disebut badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas kemarin itu menunjukkan juga bahwa ternyata Israel nggak sekuat apa yang digambarkan orang. Iron Dome yang katanya luar biasa itu sebelumnya kan tahun yang lalu kan diserang Hamas juga dengan roket, tapi berhasil ditangkis. Terus Hamas mungkin berkreativitas membuat lagi rudal yang lebih bagus dan itu tembus dengan 5.000 roket ya dia luncurin. Dan orang melihat Hamas pasti sengaja itu mempublikasikan. Orang melihat begitu luar biasanya koordinasi serangan itu, serangan Hamas. Jadi dengan katanya 1.000 orang, ada yang melalui para layang dari atas, dari laut juga ada, tapi itu nggak seberapa besar. Ada yang dari terowongan, ada yang dia merebut dulu pintu gerbang, masuk dari darat. Jadi istilahnya ini hanya mungkin bisa dilakukan oleh pasukan elit karena saling berkoordinasi. Berarti ada pasukan elit di Hamas? Al-Qassam namanya. Okay. Al-Qassam. Ya, Brigadir Al-Qassam. Disebut yang pimpinannya Muhammad Deif itu kan. Dan yang anehnya kenapa bisa kecolongan gitu. Jadi misalnya drone-nya Hamas menyasar menara pengawasnya Israel. Itu kan sebetulnya perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia gitu kan. Itu bisa terus langsung dia terobos, dia masuk ke barak militer, dan katanya 600 tentara Israel meninggal. Dalam perang tentu banyak propaganda, banyak macam-macam, dan Hamas memang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Israel. Tapi secara militer, kalau dia membunuh warga sipil, jadi kalau komandan kan begini, tujuannya kan dia mau mengambil sebanyak-banyaknya sandera dari Israel untuk ditukarkan oleh tawanan Hamas yang ada di Israel. Itu tujuan utamanya. Pasti kita bisa membayangkan komandan tangkap sebanyak-banyaknya warga Israel, apalagi tentara, dan ada beberapa kunci, mungkin perwira-perwira yang harus ditangkap. Terus sisanya karena nggak mungkin bisa terbawa semua, karena itu kan waktunya harus sangat cepat kan kalau operasi komando. Sisanya eliminir. Sehingga komandan si anak buah pasti mengasumsikan eliminir maksudnya apa kan gitu. Ya mungkin diselesaikan. Jadi kalau pasukan itu akhirnya terjebak di karangan sipil, dia pasti akan bunuh. Karena kalau tidak bunuh, orang sipil itu akan menggunakan HP dan mengasih tahu. Dan dia akan terjebak begitu masuk tentara bantuannya, dia akan terjebak, hancur semua operasi. Jadi kalau secara militer dia membunuh orang sipil, itu masih bisa dimaafkan. Atau dia misalnya mendobrak pintu suatu perwira Israel, di situ ada nenek-nenek yang bisa megang HP, kakek-kakek, atau anak yang bisa megang HP, itu harus dibunuh. Tapi kalau ada bayi, itu tidak boleh dibunuh. Karena bayi
tidak mungkin melaporkan kejadian itu. Istri pasti harus dibunuh. Karena pasti kalau suaminya diambil, dia akan lapor, akan hancur semua operasi. Nah, isu yang beredar kan 40 bayi di oleh Hamas. Itu yang membuat marah sebetulnya. Semua pasukan elit pasti marah itu. Lu nggak bisa bunuh bayi. Gitu. Operasi apapun nggak apa alasan bayi. Gitu. Walaupun semua orang tahu dulu juga waktu perang Irak, bahwa tentara Irak waktu menyerbu Kuwait 91 juga katanya kan mengambil bayi dari inkubator, segala macam kan gitu. Dan itu tidak terbukti kan gitu. Pasukan Gaddafi menghadapi demonstran, dikasih Viagra, diperkosa, dan itu nggak terbukti gitu. Tapi waktu itu pada marah semuanya. Yang marah itu karena bayi gitu. Beberapa saat kemudian ternyata itu diklarifikasi sama CNN pertama kali yang menyiarkan, diklarifikasi ternyata itu nggak terbukti. Karena dari tentara Israel sendiri tidak mengakui itu. Dan dari situ nampak betul bahwa ya ini perang propaganda. Tapi yang penting itu bukan perang propagandanya. Artinya juga ada perpecahan di Israel. Kan ada asumsi bahwa serangan itu sebetulnya seperti Pearl Harbor setting. Jadi kayak Presiden Roosevelt itu tahu bahwa Jepang akan nyerbu Pearl Harbor. Tapi sengaja dia diamin untuk punya alasan dia ke Kongres, ke Senat, bahwa kita harus serbu Jepang. Gitu. Itu analisis itu banyak. Nah, tapi kalau itu yang terjadi, harusnya langsung pasukan Israel melakukan serangan kilat dong. Kalau dia kan gitu, kalau dia yang nyiapin, dia pancing, dia pakai intelijen untuk Hamas terprovokasi masuk, terus langsung dia sikat, dia habisin Gaza. Dia punya alasan argumentasi untuk ngabisin Gaza, kan gitu. Dan itu nggak terbukti. Buktinya tentara Israel tidak ada indikasi bahwa bayi. Jadi artinya itu ini propaganda berarti. Propaganda. Nah, itu jadi soal bayi itu itu nggak ada, dan soal orang sipil ya itu resiko prajurit, dia pasti kalau harus sudah hukuman. Tapi dia menjalankan misi. Karena kalau tidak dia bunuh orang sipil itu, dia akan mengadu, akan membahayakan teman-teman yang lain. Itu biasa di tentara. Juga membunuh istri yang diambil dari rumahnya, yang seorang perwira itu juga kejahatan ya. Tapi itu dimaafkan secara militer gitu, Tapi secara hukum HAM ya dia bersalah, dia harus dihukum. Kejadian ini memang luar biasa, dan sikap Amerika jelas totali karena langsung Deplu-nya menyatakan, Deplu Amerika membuat pengarahan kepada semua stafnya tidak boleh mempublikasikan untuk membuat perdamaian, tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang supaya tenang, tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan supaya damai. Artinya ini serius. Terus mereka memberikan bantuan finansial, ada 10 miliar US dollar. Nah, sebelumnya kan setiap tahun dia ngasih 4 miliar US dollar ke Israel untuk bantuan persenjataan. Terus memberikan suplai bom presisi tinggi yang bisa bermandu MK-83. Artinya serius ini penghancuran Gaza ini. Gitu. Artinya serius. Nah, tapi bukan modus Pearl Harbor, karena dia marah aja gitu. Terus juga ada lagi 2 grup kapal induk. Dulu pertama kan ada 1 kapal induk. Saya pikir ini hanya dukungan moral. Tapi ternyata 2 kapal induk dengan 2.000 marinir. Terus ada juga pasukan dari Rumania itu lintas udara 101 kalau nggak salah, itu dari Rumania ditarik. Dan kemungkinan akan ditaruh di Yordania. Semua pejabat Amerika sangat mendukung untuk Netanyahu menghabisi Hamas. Itu terlihat betul. Walaupun perbedaan tetap ada, dari Kongres ada yang menyangga supaya damai segala macam. Nah, tapi yang anehnya surat kabar Haaretz, surat kabar yang paling terpercaya di Israel,
menyalahkan kejadian operasi Hamas itu kesalahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Karena tidak memperdulikan kedamaian dengan Palestina. Jadi juga di Israel sendiri terjadi perpecahan. Nah, yang agak merepotkan itu Benjamin Netanyahu secara pribadi membutuhkan perang itu jangka panjang. Supaya? Karena dia itu sebetulnya setiap minggu sudah didemo untuk mundur. Dengan tuduhan macam-macam, tuduhan korupsi macam-macam, gitu kan. Jadi terus dia juga mau merombak Mahkamah Agungnya gitu supaya menguntungkan dia segala macam, peradilan segala macam. Udah masyarakat Israel sebetulnya sudah ingin dia turun gitu. Jadi dengan kasus ini dia menyatakan perang kan secara hukum komando di tangan dia lagi. Ya. Nah, jadi dia juga menyatakan perang ini perang lama, gitu. Perang akan lama, akan berlangsung lama gitu. Nah, tapi juga orang-orang yang berargumentasi bahwa ini adalah modus Pearl Harbor gitu ya. Nah, jadi karena bulan September di Majelis Umum PBB itu Netanyahu memberikan petanya itu peta Timur Tengah, Israel, dan tidak ada Palestina. Ya. Nah, jadi dianggap ini juga provokasi dan dia memang sengaja. Jadi semuanya ada argumentasi, yang mana yang benar kita nggak tahu. Tapi kalau saya lebih percaya bahwa ini Israel kecolongan. Karena kecolongan apa? Menurut saya bukan Mossad yang tidak baik, bukan Shin Bet yang tidak baik, tapi karena kayaknya seluruh resource Israel tersedot di Ukraina. Gitu. Jadi semua kekuatan NATO dan kawan-kawannya tersedot untuk di Ukraina. Jadi tersedot di Ukraina dan Rusia memang menggunakan taktik menyedot kekuatan militer NATO dan kawan-kawan. Jadi kayaknya saya lebih ke sana analisis saya. Ini bukan Pearl Harbor, modus Pearl Harbor itu. Jadi apa? Jepang suruh nyerbu, setelah nyerbu ada alasan kita untuk nyerbu. Ada juga macam-macam yang orang-orang dari Eropa Timur lebih menyebut krisis Juli, itu soal awal mula Perang Dunia ke-1, yang kasus Sarajevo kayak gitu. Jadi emang sengaja itu supaya Austria sebetulnya udah siap nyerbu Serbia, tinggal dipicu alasan aja kan gitu. Tapi kalau kita ngelihat sih sebetulnya Israel nggak siap melakukan serangan. Dia hanya bisa melakukan pemboman udara. Tidak ada pasukan yang berani masuk. Dan banyak beredar juga ternyata rompi anti peluru dari pasukan cadangan tidak tersedia. Kenapa sampai nggak tersedia? Ada macam-macam. Ada yang bilang gudangnya dibakar di rudal sama Hamas. Ada yang bilang. Tapi menurut saya itu sangat kalau siap nggak mungkin. Gitu. Jadi banyak sekali publikasi, terutama teman-teman di Amerika bilang bahwa publikasi minta bantuan dana untuk rompi anti peluru untuk tentara Israel, tentara cadangannya. Jadi juga artinya ini membuktikan menurut saya ini memang kecolongan gitu. Jadi Hamas memang mengambil kesempatan itu, gitu. Kesempatan karena dia tahu bahwa sebagian besar cangkang meriam 155 dikirim semua ke Ukraina. Nah, dia ambil kesempatan itu. Nah, dan yang di Amerika yang hebat bukan apa-apa. Bagaimana senjata Amerika bisa ada di tangan Hamas? Itu gimana ceritanya? Nah, itu ada yang bilang itu dari pasar gelap Ukraina. Nah, itu sedang ribut juga di Amerika Kongresnya. Waduh, kita membantu tapi lari ke musuh kan gitu, gitu kan? Walaupun banyak, bukan itu dari Afghanistan, bukan itu dari otoritas Palestina segala macam. Jadi memang heboh. Tapi yang jelas perang nggak mungkin dihindari. Dan kalau lihat Hamas, cara kerja Hamas, pasti Hamas siap nunggu Israel. Yeah. Pasti siap. Pasti akan terjadi pertarungan yang sangat berdarah. Gitu. Ini apa ujungnya, Bang, dari yang tragedi yang saat ini? Ujungnya menurut saya ya, kan sebelumnya itu September ada pertemuan G20 di India. Pertemuan G20 itu membangun koridor dari Mumbai lewat Abu Dhabi, terus jalan lagi lewat Arab Saudi, Yordania, Israel ke pelabuhan Haifa,
langsung ke Eropa Timur. Itu koridor ekonomi ya. Ada kereta api, shipment, jalan raya. Ini kayak jalur sutranya Cina. Jalur sutranya gengnya NATO lah. Geng G20. G20. Terus ada itu disebut lagi Abraham Agreement, normalisasi Arab Israel. Nah, dengan kejadian ini tidak mungkin itu terjadi. Karena bagaimanapun Arab Saudi tidak mungkin melakukan itu karena dia akan tidak populer di kalangan rakyatnya kalau dia melakukan normalisasi dengan Israel di saat Israel melakukan pemboman terhadap orang Palestina. Tapi juga Netanyahu tidak bisa ngebom Gaza karena kalau begitu dia menghentikan pembom dia jatuh dan dipenjara. Kasus korupsi kejahatan perang. Nah, ini kan kalau ini pancingan berarti dia membiarkan Hamas membunuh rakyat Israel, rakyatnya sendiri. Kalau dia bilang ini bukan pancingan, berarti lu bodoh. Gitu. Kata rakyatnya kan gitu kan. Kan dia nggak punya pilihan. Satu-satunya jalan dia aja perang. Dan perang dia harus menang gitu. Ini posisi terjepit berarti. Kalau Netanyahu sangat kejepit, tapi kalau Israel sih belum. Kalau Israel sebagai state-nya belum ya. Tapi kalau Netanyahu udah terjepit. Ini Netanyahu ini kelompok fundamental dari Israel ya? Ada lagi yang lebih fundamental. Jadi kan begini dulu, ada perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu Oslo itu 1995. Itu Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin. Itu perjanjian ditandatangani. Tapi perjanjian itu memang lucu. Perjanjian itu Palestina akhirnya bukan mengakui Israel sebagai penjajah lagi, tapi mengakui eksistensi negara Israel. Hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Tapi Palestinanya bukan negara merdeka, negara yang punya otonomi. Jadi kayak Aceh lah ya. Tapi dua orang itu, maksudnya ya, baik Yasser Arafat maupun Yitzhak Rabin, sama-sama berusaha untuk, kan ada garis keras. Di Israel juga ada garis keras, ngapain kita damai? Ini ada moderat. Paman gue udah kebunuh nih sama orang Palestina, kan gitu. Orang Palestina gitu, ngapain kita damai, kan begitu. Jadi masing-masing pihak mencegah. Itu waktu demo pawai damainya Yitzhak Rabin, itu bendera Palestina di atas, bendera Israel di bawah. Itu untuk menunjukkan mereka ini grup-grup damainya lah ya. Grup moderat. Grup moderatnya. Itu September ditandatangani perjanjian Oslo, November Yitzhak Rabin dibunuh. Oleh kelompok garis keras. Yang itu dianalisis orang Benyamin Netanyahu. Tapi kan kita nggak itu bukan masuk ke sana lah. Pokoknya dia dibunuh sama orang Israel juga yang garis keras. Karena dia nggak suka gitu dengan perjanjian itu. Nah, waktu itu di Palestina muncullah kelompok-kelompok perlawanan karena akhirnya Fatah tidak lagi berjuang karena kan damai. Ya. Muncul pasukan-pasukan anak kecil itu, remaja-remaja itu yang lemparin batu. Fatah di tepi barat, Bang ya? Waktu itu masih tepi barat sama jalur Gaza. Ya. Masih dua-duanya, masih tepi barat dari Gaza. Lempar, berdirilah Hamas. Gitu. Berdirilah Hamas yang menurut orang disengaja istilahnya kalau dalam intelijen itu kalau di Indonesia dorong bangun tumpas. Nah, karena kepentingannya garis kerasnya Israel kan ya jangan damai. Kita harus rebut semua teritorial yang dijanjikan secara Alkitab kitabnya dia. Tanah yang dijanjikan. Itu kan benderanya itu kan bintang Daud, strip ke atas, strip bawah dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Ya. Nah, itu ya garis kerasnya kan itu. Dan garis kerasnya. Jadi ya harus disingkirkan kan gitu. Nah, sementara ada kelompok yang moderat, ya udahlah kita rukun aja, hidup damai berdampingan. Nah, Hamas garis keras menolak eksistensi dua negara. Israel harus ini garis keras ya. Nah, sebetulnya kita banyak kalau di Islam di kelompok-kelompok di Indonesia tuh sibuk membahas ini Syiah, ini Ikhwanul Muslimin, ini Wahabi. Menurut saya kita jangan kejebak ke situ. Siapapun dia untuk sekarang udah selesai. Nggak ada Syiah, nggak ada Wahabi, nggak ada Sufi, nggak ada Salafi. Aliran agama ya? Nggak ada aliran agama. Siapapun yang sudah mengucapkan syahadat, ya dia sahabat kita, kawan kita, saudara kita, kan begitu. Nah, tapi jadi gini, pertarungan antara kubu kan kalau pernah dialami di Indonesia
misalnya jalan yang ditempuh oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dia harus istihad kita harus perangi Jepang. Ya. Tapi ada juga istihad yang dilakukan oleh Hasim Wahid, Kiai Haji Ahmad Syahril, bahwa kita harus berdamai dengan Jepang. Ya. Nah, akhirnya dia bangun. Juga misalnya ada kasus misalnya Persatuan Perjuangan oleh Tan Malaka, berbagai faksi, bahwa kita untuk merdeka harus usir Belanda secara militer. Tapi ada Sultan Syahrir dengan istihadnya bahwa kita diplomasi. Dua-duanya bisa benar, kita nggak bisa salahin, tergantung hati masing-masing, yang tahu kan hanya Allah. Kan gitu. Bahwa menurut Sultan Syahrir mungkin kita nggak mungkin menang secara militer. Satu-satunya jalan harus hanya diplomasi, kan begitu. Tapi bagi Tan Malaka mungkin nggak mungkin kita ditipu terus, perjanjian Ranoyan, perjanjian Renville, kan gitu. Udahlah kita gempur aja, kan begitu. Itu kan posisi yang menurut saya kita nggak bisa menyalahkan antara Fatah sama Hamas. Mungkin Yasser Arafat juga bilang, saya udah berkeliling di dunia Arab untuk minta dukungan, tidak ada dukungan, kan gitu. Apalagi posisi dia kepepet, karena waktu perang Irak dia berdiri di belakang Saddam Hussein. Ternyata Saddam Hussein kalah, jadi dia juga dalam posisi sulit, gitu. Jadi saya menghormati Yasser Arafat dengan pilihannya, menghormati juga Hamas, gitu. Yang tahu ya Allah kita gitu. Dua-duanya saudara kita, kan gitu. Ya. Nah, jadi ini yang nggak dimiliki menurut saya oleh cara berpikir Barat, bahwa perang itu selalu baik sama jahat. Makanya dia propaganda. Kita mengenal perang baik sama baik. Gitu. Bapak saya dulu mengajarkan Hano Coroko itu kan dua utusan yang sama-sama setia, sama-sama baik. Yang satu kan bilang, kau jangan kasih ini pusaka kepada siapapun, kau pertahankan dengan nyawa kau. Siap, katanya kan gitu ke rajanya. Yang satu lagi akhirnya disuruh, kau ambil itu pusaka, dengan nyawa kau harus kau bawa ke sini. Akhirnya data saling kenal, kan gitu. Yeah. Itu kan menggambarkan bahwa dua-duanya setia, dua-duanya baik, dua-duanya berkawan, saling ngopi, akhirnya saling mengungkapkan apa tujuannya, saya mau ngambil pusaka, oh enggak, saya suruh mempertahankan. Akhirnya berkelahi dan mati dua-duanya. Nah, kita mengenal itu, kita mengenal Adipati Karna Tanding. Itu baik sama baik. Abang sama adik, tapi karena udah janji bahwa saya harus membela sana, saya membela sini, dia harus bertarung dan sama-sama sungkem juga ke mamanya. Bu, saya besok mau bertarung, mau membunuh adik saya. Yang satu juga, Bu, saya mau bertarung, mau membunuh abang saya. Nah, kita mengenal tradisi bahwa perang itu nggak selalu jahat sama baik, bisa baik sama baik. Sayyidina Ali Ranhu sama Siti Aisyah kan bertarung juga, karena istihadnya berbeda, itu nggak ada masalah gitu. Nah, bisa perang juga jahat sama jahat. Bisa juga jahat sama baik gitu. Jadi kalau saya Hamas, saya melihat ini perang baik sama baik. Itu pendapat saya. Jadi nggak menilai bahwa Fatah begini, Hamas begini. Gitu. Jadi ya kita bantu, yang mana yang kesulitan kita bantu sebisa mungkin, kan gitu. Ya. Nah, dunia internasional apa nih Bang yang menjadi baseline pikiran-pikiran dunia internasional untuk kasus ini? Untuk tragedi Palestina. Kalau sebetulnya kan dunia internasional, jadi repotnya itu kan dengan kasus tadi, deklarasi Balfour itu kan menunjukkan ada aktor non-state lah. Sebetulnya sih ada kasus yang lebih menarik lagi yang menunjukkan ada aktor non-state yang lebih berkuasa, yaitu dengan kasus penembakan yang disebut kapal USS Liberty Amerika di Sinai. Jadi kapal Amerika ditorpedo dan ditembak oleh pesawat, dan 43 marinir kalau nggak salah meninggal, atau 34 saya lupa, 171 sampai sekarang masih diperingati. Dan begitu bala bantuan mau datang disuruh kembali sama presiden. Itu menunjukkan bahwa ada di luar yang disebut orang deep state, gitu. Artinya aktor di luar presiden, di luar gedung putih gitu, yang lebih berkuasa dari mereka. Dan Benjamin Netanyahu itu juga pernah bilang, Kongres Amerika dari kita kuasai gitu. Kaum lobis. Yang disebut lobis lain. Nah, kalau orang-orang Amerika lebih sering menyebutnya neokon. Oke. Nah, neokon itu kan muncul tahun 1900. Jadi mereka yang berkuasa, tapi juga harus dilihat bahwa Israel itu nggak hebat-hebat banget dibanding Amerika. Dia jadi gini. Jadi Israel itu kayak anak sama Amerika. Nah, dia anaknya. Jadi kan Amerika sebagai bapak bisa marahin Israel juga. Tapi Israel ini punya kakek
Nah kakek ini kita gambarkan siniakon ini. Jadi dia bisa ngadu ke kakeknya gitu. Nah kakeknya ini bisa marahin kita kan ya gitu. Kau jangan gitulah katanya kan gitu. Jadi jadi kalau saya bayangin hubungannya gitu. Jadi Israel ini bukan menguasai Amerika gitu. Orang Amerika juga pasti akan marah gitu. Tapi dia itu anaknya Amerika gitu kan. Tapi dia punya kakeknya itulah yang membiayai kampanyenya para presiden Amerika, para senat di Amerika, gitu. Dan juga di Amerika juga di Eropa segala macam. Jadi dia kakeknya ini gitu. Jadi dia bisa marahin. Lu bantu deh tuh. Nah, lu bantu ini gitu. Tapi bukan berarti Israel bisa mendikte Amerika. Dia harus melalui kakeknya dulu. Gitu. Kayak tolong dong gitu kan gitu. Kalau saya gambarinnya seperti itu. Fenomena Israel dengan Amerika. Karena orang Amerika kan marah juga kalau dibilang saya tunduk sama Israel. Kan. Ada cerita. Gitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya ya relasi kuasa antara Israel, Amerika dan ada pihak di luar itu ya. Iya. Dan saya gambarinnya juga begini. Kenapa itu saya lebih percaya ini bukan konspirasi intelijen. Ini emang betul-betul kecolongan Israelnya. Karena ini kan pertarungan koridor itu. Jadi koridor yang dari Mumbai, Abu Dhabi, Arab Saudi, Yordania. G20. G20 sama koridor. Satu lagi yang disebut koridor utara selatan internasionalnya Rusia. Lewat Azerbaijan, lewat Iran. Nah, terus ke bawah sampai Afghanistan, sampai Pakistan. Terus ya, ada jalur Kazakhstan. Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan gitu. Jadi ini perang koridor gitu. Nah, dengan kasus ini koridornya G20 yang di India itu pasti nggak akan terjadi. Ya, pasti kalah. Oke, Bang. Kita bahas yang koridornya untuk sesi berikut ya. Oke. Itulah tragedi Palestina dan Bang Didi Triawan mengulas tragedi Palestina dari persaingan kelompok-kelompok di situ, ada Fatah, ada Hamas ya, dan juga ada Israel dan ada juga pihak-pihak eksternal yang ada di situ. Dan dijelaskan secara gamblang ke kita, itu hanya kecolongan kira-kira begitu. Ya, inilah tragedi Palestina, Didi Triawan.